selamat pagi Sobat Cuan, apa kabar? Selamat hari Senin. Seperti biasa, aku Olivia Louis, Financial Expert CNBC Indonesia, menemani Sobat Cuan di Senin pagi ini di segmen e-Talks, Economy Talks, di mana tema kita kali ini adalah para investor persiapkan ini yuk jelang rilis FOMC The Fed di akhir bulan Juli. Seperti biasa kalau hari Senin, aku tuh nggak akan ngobrol sendirian sama Sobat Cuan karena akan ditemenin sama salah satu FX strategi CNBC Indonesia, yaitu Revo Gilang. Langsung aja kita invite. Jadi kalau Sobat Cuan mau ada pertanyaan terkait dengan tema kita kali ini, boleh banget tulis di kolom question box yang ada di sebelah kanan. Halo Habila, selamat pagi. Halo. Sebentar ya, aku invite dulu. Halo, selamat pagi Revo. Halo, selamat pagi Kak Olive. Kameranya goyang-goyang. Apa kabar Revo? Kabar baik, mantap. Oke. Revo, hari ini kita mau ngobrol nih, karena kan di akhir bulan, sekarang udah tanggal 21. Akhir bulan nih ada FOMC gitu kan, tanggal 30 sama tanggal 31. Jelang-jelang FOMC gini biasanya marketnya tuh lebih volatil. Makanya kita mau ngobrolin nih, kira-kira apa sih yang harus dipersiapkan sama para investor dan trader nih jelang FOMC The Fed gitu ya. Kalau kita ngomongin FOMC The Fed, sebenarnya ngelihat market sepekan terakhir menjelang FOMC The Fed ini seperti apa sih, terutama di IHSG ya, habis itu mungkin di pasar kripto kita bisa lihat. Ya, jadi kalau FOMC biasanya itu hal yang udah common terjadi ya kalau kita berbicara di The Fed sendiri. Itu kan FOMC kurang lebih sekitar 8 kali setiap tahunnya. Jadi biasanya dibagi dengan 4 kali di semester 1, 4 kali di semester kedua. Dan kalau kita perhatikan betul yang kata Kak Olive bahwa di akhir bulan ini itu akan ada FOMC ya. Itu membahas ya nanti suku bunga itu akan seperti apa, kayak gitu-gitulah. Dan kalau kita cermati untuk pasar saham kita memang relatif bergerak konsolidasi belakangan ini. Tapi kalau kita berbicara mungkin majority, kita bisa lihat di RTI Business itu dalam satu pekan kemarin hanya di hari Kamis yang berada di zona hijau, sisanya berada di zona merah. Jadi tapi sebenarnya relatif bergerak consolidated saja, relatif bergerak di sekitar 7.200-an gitu ya. Kalau kita cermati menjelang FOMC biasanya pasar juga masih wait and see perihal kondisinya seperti apa. Tapi kalau aku melihatnya gini, karena so far dari berbagai survei dan lain sebagainya itu di Juli para pelaku pasar meyakini dan nampaknya juga The Fed masih akan kembali menahan suku bunganya ya di 5,25 sampai 5,50%. Jadi saya rasa juga harga juga cukup price in. Kemudian, nah ini ya, tapi yang cukup menarik adalah mungkin kita perhatikan sekarang kan bulan Juli. Kalau kita cermati November awal itu ada US election. Jadi itu kan berarti sudah, let's say sekarang Juli udah mau beres. Berarti kan Agustus, September, Oktober, November. Berarti kira-kira 4 bulan lagi kurang lebih ya. Nah, kalau berdasarkan data dari sisi indeks volatilitas atau VIX ya, VIX untuk S&P 500 itu di US sana itu relatively mengalami kenaikan average fixnya itu sendiri. Jadi indeks Jadi yang mengalami kenaikan fixnya atau S&P-nya? Fixnya itu mengalami kenaikan. Sekarang 16 ya? Ya, kurang lebih sekitar 16. Jadi di Juli sampai November itu ditarik dari tahun 1990 sampai kira-kira mungkin 2023 atau tahun ini, itu biasanya mengalami kenaikan secara terus-menerus. Jadi gradually. Jadi Juli sekian, kemudian Agustus naik lagi, September, dan itu naik terus sampai di November, kira-kira gitu. Jadi ini yang membuat juga nampaknya volatilitas di IHSG kita juga nampaknya juga akan cukup tinggi ya menjelang US election di November nanti, kira-kira kayak gitu. Oke. Nah tadi Revo kan sebenarnya ada ngejelasin tentang fix gitu ya. Mungkin Sobat Cuan nih banyak yang belum tahu, fix index ini sebenarnya dipakai juga sama kita para analis itu untuk ngelihat sebenarnya market itu ekspektasinya seperti apa gitu ya selama beberapa periode. Mungkin Revo bisa menjelaskan sedikit ke Sobat Cuan sebenarnya apa sih gunanya fix ini dan bagaimana kita melihat fix. Jadi kalau dia lagi naik itu artinya apa, kalau dia lagi turun itu artinya apa? Ya, dengan fix yang biasanya itu fix memang kita lebih ke US ya. Kalau di Indo kayaknya kalau sama masih belum ada ya. Dia lebih karena relatif ke US. Jadi kalau kita cermati
ketika indeks volatilitas naik, ini pergerakan dari indeks tersebut khususnya ya, kalau kita cermati akan cukup tinggi juga, jadi gerakan ke atas atau turunnya itu cukup ekstrim lah kira-kira kayak gitu. Nah ini akan juga kita cermati dari sisi saham-sahamnya juga, itu kan akan terdampak. Jadi saham-saham yang ada di indeks tersebut juga berpotensi mengalami fluktuasi yang cukup signifikan atau volatilitasnya cukup tinggi. Ini yang kita khawatirkan ketika kita let's say ternyata belum bisa exit dari, misalkan harganya sudah naik, tapi ternyata fixnya tiba-tiba tinggi, kemudian kita belum sempat exit, terus tiba-tiba dia drop gitu. Sehingga kan ini membuat kita jadinya mengalami kerugian. Jadi yang awalnya untung, terus gara-gara fixnya naik, tiba-tiba indeksnya turun, akhirnya juga saham kita juga yang kita punya mengalami penurunan seperti itu di portofolio kita. Ini juga hal yang perlu kita cermati untuk kita bertransaksi di bursa kita dalam kondisi yang fixnya masih agak cukup tinggi ini menjelang US election itu sendiri. Itu bisa ngelihat juga sih kepanikan market di luar seperti apa. Nah itu tadi kalau kita ngomongin bursa saham Indonesia sama Amerika. Kalau kita ngomongin kripto, jelang FOMC ini nampaknya Bitcoin sendiri sebagai mother of crypto terus mengalami penguatan diikuti oleh beberapa koin lainnya. Kalau Revo melihatnya penguatan di pasar kripto ini, apakah ini memang karena menjelang FOMC atau karena memang ada efek lain? Ya, kalau aku melihatnya gini, sebenarnya bukan di kripto Bitcoin-nya saja, tapi kita ya tadi yang seperti Kak Olive juga sampaikan dari beberapa kripto lainnya juga. Tapi juga di lain sisi kita tahu sisi gold price ya, jadi harga emas dunia juga mengalami kenaikan, sudah bergerak di atas $2.400 per troy ounce gitu ya. Jadi kita perhatikan aset-aset yang limited, ya contoh gold, contoh Bitcoin juga kan ya dia 21 juta ya, dan saat itu juga tentu yang tersedia akan semakin sedikit lagi. Jadi dengan kita perhatikan US-nya sendiri nampaknya juga sudah mulai agak-agak dovish. Dovish ini artinya berpotensi terjadinya cut rate atau pemangsa suku bunga di tahun ini. Ekspektasi pelaku pasar itu bisa 2 bahkan sampai 3 kali kalau kita berbicara CME Fed Watch Tool. Tapi kalau kita berbicara dari sisi The Fed-nya sendiri di dokumen dot plot matrix-nya di Juni kemarin itu menyampaikan 1 kali kemungkinannya. Meskipun ada kalau nggak salah berapa ya, 7 atau 8 pejabat itu menyampaikan bisa sampai 2 kali pemangkasan suku bunga. Tapi kalau kita bicara mediannya, ya kira-kira 1 kali gitu ya. Jadi dengan hal tersebut, aset-aset yang berisiko dan juga aset-aset yang memang limited supply, ya, gold dan juga Bitcoin itu juga mengalami apresiasi. Jadi saya rasa lebih ke arah melihat market itu melihat untuk kedepannya, mereka memproyeksi bahwa kedepannya ini nampaknya akan adanya cut rate dan sikap dovish-nya The Fed ini yang membuat akhirnya mereka berani lagi untuk mengoleksi Bitcoin dan akhirnya terdampak lah. Kita perhatikan Bitcoin juga sudah 62.000, 63.000 ya dolar seperti itu. Oke. Revo, ini menarik ya kalau kita ngomongin terkait The Fed. Yang ditunggu semua orang tuh kan sebenarnya adalah cut rate itu sendiri. Nah kalau ekspektasi Revo sendiri di FOMC akhir bulan ini ya, kalau kita lihat kan kemarin inflasi Amerika sudah melandai ke angka 3%, tapi kalau kita lihat karena mau ada momen election justru biasanya uang beredar akan jadi lebih banyak, uang beredar lebih banyak itu justru inflasinya bisa meningkat lagi gitu, dan ini tentu dapat mempengaruhi yang mungkin kita berangan-angan The Fed akan menurunkan suku bunga sesegera mungkin, belum tentu gitu. Kalau Revo melihatnya kira-kira akhir bulan ini mungkin nggak udah ada cut rate? Oke, so far aku ngeliatnya untuk Juli terkhusus itu masih belum adanya cut rate ya. Ini juga kalau kita perhatikan di CME Fed Watch Tool sendiri itu sudah beberapa minggu atau beberapa hari terakhir ini dia over dan 90% itu selalu dia berada di cut rate, maksud saya masih tetap di 5,22 sampai 5,5%. Itu dia constantly di atas 90%, survei juga menyatakan demikian. Tapi yang cukup menarik itu yang di Septembernya justru. Jadi September ini kan yang menarik, jadi gini, di hari Selasa tanggal 5 November itu US election. FOMC November itu di tanggal 7-nya, jadi after election. Artinya ada 2 kali FOMC sebelum US election, yakni Juli dan September. Sementara so far Juli itu kemungkinan besar tidak akan terjadi pemangkasan suku bunga. Tapi kalau September, nah ini yang cukup menarik karena
ekspektasinya itu meningkat. Jadi dari awalnya sekitar 70-an, bahkan beberapa kalau nggak salah di Jumat kemarin ya itu meningkat di atas angka 85 atau di atas angka 90% ekspektasi pelaku pasar bahwa akan terjadi cut rate di September si The Fed-nya itu sendiri. Tapi ada satu sisi yang juga cukup menarik bahwa memang ada berpotensi terjadinya peredaran uang ini jadi meningkat, jadi inflasi berpotensi meningkat juga. Dan juga yang cukup menarik itu perihal dari summary economic projection dari The Fed itu sendiri di yang Juni. Jadi kalau kita compare SEP Juni, kalau kita bandingkan dengan SEP-nya si The Fed yang bulan Maret, itu ternyata inflasi mengalami kenaikan justru. PCE-nya mengalami kenaikan. Meskipun masih di angka sekitar 2%-an, tapi mengalami kenaikan. Jadi kalau aku melihat gini, si The Fed sendiri so far itu masih berpikir bahwa tampaknya angka 2,0% inflation di tahun ini masih belum akan mungkin terjadi ya gitu. Jadi bahkan mungkin closely to 3% ya sampai di akhir tahun, karena ekspektasi mereka pun di SEP Juni kemarin juga masih di sekitar 2,8% kalau nggak salah. Jadi masih cukup tinggi. Jadi saya rasa bahkan di September pun, kalau dari saya pribadi tanpa mewakilkan siapapun, saya rasa mungkin September juga masih belum akan ada pemangkasan suku bunga bahkan ya justru. Jadi mungkin masih. Saya juga sepakat. Iya kira-kira gitu. Saya juga punya pandangan sama sih sama Revo, kayaknya September ini justru belum ya, karena kita masih harus pantau juga sih inflasinya karena masih cukup tinggi, karena unemployment rate-nya juga masih angka 4,1% tuh dianggap. Ini menurut mantan Menteri Keuangan di Amerika ya, dianggap masih belum bisa lah men-shutdown ekonomi di Amerika itu sendiri. Nah ini ada pertanyaan nih dari Excel. Mungkin Revo udah ngikutin karena baru keluar ya tadi pagi beritanya gitu dari Pak Excel nih. Pak, bagaimana dampak pengunduran diri Joe Biden dan potensi pencalonan Kamala Harris terhadap ekonomi US dan Indonesia? Tentu kan kalau pengaruh terhadap ekonomi nanti akan berpengaruh juga terhadap iklim investasi atau pasar modalnya itu sendiri. Ya, yang menarik memang barusan juga saya dapat info tadi pagi bahwa akhirnya kan Biden nggak jadi, akhirnya Kamala Harris-nya ini yang naik. Jadi kalau kita bicara dari survei Polymarket, tadi saya juga cek tadi pagi, itu di Polymarket Trump itu jadi sekitar 64%, sementara Harris-nya di 31% gitu. Ada juga yang kecil itu 3% Michelle Obama, tapi itu kita bisa neglect lah gitu ya, bisa kita omit. Tapi juga beberapa survei dari beberapa media itu menyampaikan kurang lebih 40-50%. Jadi memang Trump masih ada di atas angka 50%-an, tapi Harris sendiri closely to 50%, jadi 40 sekian gitu, bahkan di atas 45%. Jadi mereka agak bersaing cukup ketat. Kalau aku melihatnya gini, pasar saya rasa masih tetap relatively optimis terhadap Trump, mengingat beliau ini yang tadi yang kalau kita bicara penembakan yang sempat ya terjadi percobaan untuk assassinated itu memang membuat akhirnya angka survei untuk kemenangan Trump ini semakin lebar, semakin besar gitu ya. Dan di satu sisi settingan atau tidak ya? Oke, itu terlepas itulah, kita nggak membahas itu settingan atau tidak. Dan yang menarik itu kalau kita berbicara Trump terhadap pasar equity atau ekonomi US dan juga nanti dampak global termasuk Indonesia, Trump ini dia kan backgroundnya adalah businessman, jadi dia tahu apa yang terbaik untuk pengusaha, untuk businessman seperti itu. Dan kalau kita cermati, memang di era Trump 2017 sampai akhir 2020 atau Januari 2021, berarti kira-kira 4 tahun, itu dia biasanya suku bunganya relatif rendah ketika dia menjabat. Ketika hal tersebut terjadi, maka kan berpotensi juga, artinya kan The Fed suku bunganya rendah, berpotensi kita juga suku bunganya rendah. Nanti kalau kita bicara lebih lanjut, tentu usaha-usaha kita nanti kalau kita jauh lagi purchasing manager, PMI kita, manufacturing dan lain sebagainya juga berpotensi ekspansif lagi, semakin bagus lagi gitu ya. Jadi itu yang membuat nanti pasar equity juga saya rasa akan jadi lebih oke lagi. Tapi memang mungkin nggak langsung ya, nggak langsung, karena biasanya ketika cut rate itu terjadi ada sedikit gejolak dulu short term period, tapi kalau kita bicara mid to long term period itu akan cukup baik lagi. Jadi IHSG ya berpotensi nanti kembali lagi bahkan bisa membentuk new all time high kayak gitu. Oke, sekarang kita kalau ngomongin terkait jelang FOMC ini, yang kita tadi kalau lihat bursa Amerika CBOE udah mengalami peningkatan gitu ya, berarti marketnya akan lebih volatil. Lalu juga
pasar kripto mungkin sudah ada penguatan. Apa sih yang perlu dilakukan sama investor dan juga trader ini mungkin di pasar saham US dan juga kripto itu sendiri sebelum kita masuk ke pasar saham Indonesia? Karena kalau kita lihat Seven Magnificent sendiri juga sudah mengalami koreksi ya. Sejak data inflasi Amerika mengalami penurunan, jadi banyak yang beranggapan juga ini sebenarnya momen taking profit gitu ya, karena inflasinya sudah mulai mengalami penurunan. Ibaratnya kalau market kan geraknya duluan ya, jadi sebelum ada kebijakan penurunan suku bunganya turun, mungkin marketnya sudah taking profit duluan. Kalau Reva melihatnya seperti apa? Apa yang harus investor lakukan di momen-momen seperti saat ini? Apakah harus wait and see dulu, terutama untuk perusahaan-perusahaan teknologi, apalagi kemarin ada case CrowdStrike gitu? Ya, aku ngelihatnya memang bursa US ini tiga-tiganya bahkan ya. Jadi Dow Jones, saya coba cek juga. Jadi Dow Jones, S&P dan juga Nasdaq itu mengalami depresiasi cukup signifikan. Bahkan Dow Jones itu terakhir nyaris 1% turunnya, hampir 1%. Sementara kita tahu Dow Jones dengan ISG itu korelasinya cukup positif, bahkan bisa di atas 60% gitu ya. Jadi dengan ini aku ngelihat ISG berpotensi ada terjadi tekanan di sepanjang pekan ini. Ini yang membuat juga saya rasa untuk teman-teman yang atau investor yang memang punya saat ini juga sudah sudah ada profit yang lumayan, bahkan ya let's say di atas 10% kayak itu bisa pelan-pelan realize the profit itself gitu ya. Kemudian nanti kita cari-cari lagi level-level support untuk melakukan buy and weakness lagi kayak gitu. Jadi karena kembali lagi ketika data historisnya VIX-nya itu sendiri relatif gradually mengalami kenaikan sampai di November nanti, ya, jadi kayak tadi seperti kata Paulus juga kepanikan dan lain sebagainya meningkat juga, volatilitas meningkat. Jadi ini yang kita perlu waspadai. Jadi sebelum IHSG nanti ternyata drop lagi di bawah 7.200, di bawah 7.100, ya kita udah realize the profit itself dulu gitu. Nanti kalau turun lebih dalam lagi kan kita bisa masuk lagi di harga yang lebih rendah lagi. Jadi bisa realizing the profit dulu. Jadi kalau Revo sendiri meyakini Seven Magnificent di US masih bisa melanjutkan koreksi, terutama saham-saham Nvidia? Ya, saya rasa dengan kenaikan yang cukup masif, jadi terbangnya cukup signifikan, jadi ada probabilitas untuk dia turun terlebih dahulu, ya aksi profit taking terlebih dahulu. Meskipun ya memang outlooknya masih cukup oke sih untuk dia kembali lagi naik, tapi saya rasa di short term period mungkin di sepanjang pekan ini lah mereka ada terjadi penurunan terlebih dahulu. Apalagi nih menjelang akhir bulan nih banyak keluar laporan keuangan kuartal 2 nih ya. Ada yang awal Agustus juga, jadi perlu dipantau-pantau juga. Tapi sebenarnya kalaupun koreksi itu terjadi, ya koreksi sehat aja gitu ya. Kayak tadi misalnya Revo juga sempat menyampaikan IHSG juga memang sekarang sudah kemarin sih beberapa minggu lalu udah momen-momen sentuh area resistansinya, jadi wajar memang ketika itu terjadi koreksi gitu ya. Tapi kalaupun itu koreksi, mungkin Revo melihatnya kemungkinan besar tidak membuat all time low kali ya? Oh enggak, kalau all time low sih enggak ya, cuma mungkin ada probabilitas di 7.100 ya di pekan ini. Oke. Nah, kalau kita ngomongin IHSG itu sendiri ya, bobotnya itu kan paling besar kan perbankan nih, Revo. Jadi kalau misalnya kita ngomongnya, IHSG koreksi, antara brand amannya yang koreksi atau saham-saham perbankannya nih yang koreksi. Kalau asli ya nggak usah dihitung lagi, itu turunnya udah sangat banyak gitu ya. Kalau Revo melihatnya yang bisa mendrive koreksinya IHSG itu sendiri lebih cenderung saham-saham perbankan karena memang yang sebulan terakhir udah mengalami kenaikan cukup lumayan ya, 10% lebih, atau justru brand dan amannya ini yang bisa mendrive IHSG mengalami penurunan? Ya, betul, memang ADX Finance itu khususnya bank Big Four kita ya, plat merah itu memang punya bobot atau weight cukup signifikan terhadap IHSG. Tapi aku rasa kembali lagi kita akan lihat juga sih nanti hasil Q2-nya ini seperti apa LK-nya si banking ini. Kalau memang masih bagus ya saya rasa ini masih akan cukup bagus ya. Cuma mungkin yang saya khawatirkan adalah positifnya ini mungkin tidak sebesar periode-periode sebelumnya, ini yang saya khawatirkan. Jadi kalau dia ternyata below expectation atau kenaikannya itu ternyata baik itu Q on Q ataupun year on year-nya ternyata tidak setinggi yang periode sebelumnya, ini dikhawatirkan bisa terjadi koreksi juga karena tidak sesuai ekspektasi kayak gitu. Kalau pertanyaannya apakah bankingnya saja atau brand aman kayak gitu, saya rasa bisa both of them bahkan yang mungkin untuk terjadinya koreksi akhirnya men-drag down si IHSG itu sendiri turun lebih jauh lagi. Ya, jadi memang
sebenarnya kalau kita analisanya pun kita compare sama IHSG seasonality gitu ya, yang dimana bulan Juli ini itu memang cenderungnya hijau. Sebenarnya Juli ini adalah momen-momen kalau Sobat Cuan punya kemarin udah belanja di bulan Mei, April tuh waktunya taking profit justru ya, bukan waktunya belanja gitu. Oke. Mungkin ada pertanyaan lagi, tadi ada yang nanya nih, pasar kripto gimana nih kalau misalnya versus Trump versus Kamala katanya. Ya, biasanya memang yang dibandingkan adalah Trump dengan Biden ya, tapi karena ada berita baru ini, nanti kita perlu ada riset mendalam lagi perihal si Kamalanya itu sendiri, bagaimana perspektif dia terhadap crypto market ya. Tapi kalau secara umum, kalau kita bicara Trumpnya itu sendiri, itu relatively dia cukup positif untuk sisi crypto, sehingga banyak juga analis-analis ataupun penggiat kripto, baik itu miners ataupun yang dari institusi ataupun investor retail, mereka cukup senang dengan kebijakan-kebijakan yang ditawarkan oleh Trump dan dukungan atau optimisme dari sisi Trumpnya itu sendiri terhadap pasar kripto atau kripto marketnya itu sendiri. Jadi dengan hal itu dan juga probabilitas Trump saat ini masih cukup tinggi juga, above dari 50%. Nampaknya juga Trump masih ada kemungkinan untuk menang, jadi saya rasa crypto market juga masih relatively oke ya untuk kedepannya kalau Trump ini memang lanjut sebagai presiden US. Mungkin nih pertanyaan terakhir, Revo, kalau gold, kita tahu ya walaupun beberapa hari belakangan ada pelemahan, tapi itu suatu hal yang wajar karena hanya dalam waktu nggak sampai setahun gold itu naik harganya tuh sekitar 20%. Nah, kalau ini ada Sobat Cuan mungkin yang ibu-ibu gitu kan, biasa koleksinya tuh logam mulia gitu ya buat siapin dana pendidikan anak-anak mereka. Nih kalau misalnya baru masuk sekarang, ideal nggak sih, atau misalnya tunggu koreksi dulu karena memang kenaikannya juga sudah cukup tinggi, walaupun dalam jangka panjang ya saya sih meyakini ini masih targetnya masih cukup tinggi gitu mengingat gerakan dedolarisasi. Ya, I still agree ya dengan probabilitas untuk gold masih bisa naik lagi. Cuma aku rasa nampaknya lebih wise kalau kita nunggu koreksinya dulu karena aku adalah orang yang cukup mencari harga yang best price di bawah gitu ya, instead of kita ngejar ke atas. Kontrarian gitu. Ya. Jadi nggak usah FOMO, santai aja. Koreksi-koreksi itu pasti akan terjadi. Terlepas dari sedalam apa koreksinya, ini kita tetap perlu pantau. Nanti itu kita akan lihat nanti kayak inflasi US sendiri apakah semakin memanas atau semakin melandai itu seperti apa. Saya rasa tapi masih ada probabilitas untuk dia di kepala 2.300-an untuk gold itu sendiri. Nah, ketika gold yang bergerak di bawah 2.400, ini juga jadi momen kita untuk mengoleksi lagi logam mulianya atau LM-nya itu sendiri. Jadi santai aja sih, kita nggak usah terlalu FOMO untuk mengejar gold itu sendiri. Kecuali ya mungkin budgetnya berlebih ya silakan aja kalau mau. Misalkan setiap minggu atau setiap 2 minggu beli LM ya bebas aja sih kalau itu. Oke, pertanyaan terakhir Revo, satu lagi, sektor properti nih. Kan kita tahu ya ketika inflasi di US itu melandai, itu indeks properti di IHSG itu mengalami penguatan. Sebut saja saham-saham seperti BSDE, Pakuwon, SMRA, PANI mengalami penguatan nih serentak gitu ya, karena memang ekspektasi market adalah akan terjadinya penurunan suku bunga. Jelang FOMC akhir bulan ini, kalau ternyata belum ada pemangkasan, apakah Revo melihatnya seperti apa nih nanti pergerakan IDX properti ini? Gitu. Karena sebenarnya kalau kita tarik jangka panjang, IDX properti saham-sahamnya sebenarnya kecuali CTRA ya, itu cenderung sebenarnya sideways aja gitu. Ya, IDX properti dia sebenarnya kan bearish trend banget ya, downtrend banget. Tapi beberapa pekan terakhir itu ada mengalami rebound dari area supportnya juga. Nah, ini membuat juga ya tadi SMRA, BSD dan lain sebagainya juga mengalami kenaikan. Kalau aku ngelihatnya di satu sisi memang ada ekspektasi pemangkasan suku bunga The Fed itu sendiri, kemudian dari BI juga membuka peluang di Q4 tahun ini ada cut rate, membuka opportunity tapi belum pasti ya. Kemudian juga perihal nilai tukar rupiah kita terhadap USD juga cukup stable gitu ya, bergerak di bawah 16.200, bahkan sempat tipis di bawah 16.100. Ini membuat akhirnya juga ya properti kita juga cukup positif. Tapi kalau kita berbicara menjelang FOMC ini, kita juga perlu cermati bahwa di pekan ini itu ada inflasi PCE-nya Amerika Serikat. Ini juga yang perlu kita cermati. Apakah dia above expectation atau tidak? Kalau dia memang above expectation, berpotensi adanya terjadi koreksi sih untuk IDX properti kita. Bahkan
kalau kita berbicara Jumat atau Kamis ya, itu kan memang ada sedikit pelemahan juga ya, depresiasi dari atau koreksi sedikit ya dari sisi properti itu sendiri. Di tengah juga memang rupiah sempat ada mengalami pelemahan beberapa waktu terakhir ini. Jadi saya rasa ini yang perlu dicermati semua ya. Jadi inflasi juga kita tetap harus pantau bagaimana nanti di US sana PCI-nya, kemudian juga nilai tukar rupiah kita apakah masih tetap bisa stable di 16.100 atau bahkan di bawah 16.100. Dan juga statement-statement dari pejabat The Fed itu sendiri. Ketika semuanya memang masih cukup belum clear untuk dovish atau Qatar di tahun ini, ya saya rasa masih agak cukup sulit lagi untuk kembali, maksud saya ADX properti ini berubah trend transition dari bearish ke bullishnya. Saat ini masih ya reboundnya masih belum begitu besar sih kalau kita melihat, kita compare dari trend bearish yang terjadi cukup lama ya. Oke, sangat clear penjelasannya. Terima kasih ya Revo atas waktunya hari ini udah nemenin Sobat Cuan nih, kasih insight-insight Sobat Cuan. Tadi kalau ketinggalan obrolan kita dari awal, Sobat Cuan tuh boleh banget dengerin ulang live Instagram ini. Bisa tonton siaran ulangnya di Instagram cuap_cuan atau CNBC Indonesia. Karena udah mau jam 9, kita harus pamit undur diri. Bentar lagi market buka. Semoga Sobat Cuan makin cuan selalu. Aku mengingatkan untuk Sobat Cuan follow Instagram kita cuap_cuan dan juga CNBC Indonesia. Subscribe YouTube channel kita Cuap Cuan dan juga CNBC Indonesia. Dengerin podcast kita di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast dan juga Anchor. Podcastnya Cuap Cuan juga ditayangin di CNBC Indonesia TV atau kalian bisa streaming di cnbcindonesia.com setiap hari Jumat jam 7 malam atau juga ada rerunnya di weekend. Nah, aku mau ngumumin kalau Sobat Cuan harus banget ikutan kelas cuan online yang akan diadakan pada tanggal 29 Juli ini. Nah, temanya tuh adalah belajar terkait instrumen investasi. Jadi kalian belajar dasarnya banget kira-kira instrumen investasi itu ada apa aja, perbedaannya apa aja, pilih instrumen investasi sesuai dengan risk profile kalian, perencanaan investasi untuk mencapai tujuan keuangan. Harganya cuma 50.000, kalian bisa dapat e-sertifikat dari Cuap Cuan powered by CNBC Indonesia. Jadi jangan sampai nggak ikutan ya. Terus join juga ke komunitas Telegram Cuap Cuan, linknya bisa kalian klik di link di bio Instagram Cuap Cuan. Oh ya, tadi untuk pendaftaran kelas cuannya juga kalian bisa klik linknya, link pendaftarannya di Instagram Cuap Cuan. Aku Olivia Louis, Financial Expert CNBC Indonesia, dan juga Revo Gilang selaku FX Analyst CNBC Indonesia pamit undur diri. Bye semuanya. Bye-bye.